Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Ummu Harun ad-Dimashqiyah berasal dari Damaskus. Ia hidup sezaman dengan Imam Abu Sulaiman ad-Darani, Imam Ahmad bin Abi al-Hawari, dan Rabi'ah binti Ismail istri Ahmad bin Abi al-Hawari. Imam Abu al-Faraj Abdurrahman ibnu al-Jauzi, dalam kitab Sifah al-Safwah, menyebutkan, Ummu Harun merupakan ulama perempuan yang diakui kebesarannya. Imam Abu Sulaiman ad-Darani memujinya dengan mengatakan, "Aku tidak menemukan di seluruh negeri Syam seorang yang seperti Ummu Harun." Ummu Harun memiliki hubungan spesial dengan Rabi'ah binti Ismail dan suaminya Imam Ahmad bin Abi al-Hawari. Banyak riwayat yang menggambarkan kedekatan mereka. Perbincangan yang terjadi di antara mereka tidak sekedar perbincangan biasa, melainkan perbincangan yang menampakkan kecerdasan dan kewarasan spiritual. Salah satu contohnya adalah perbincangannya dengan Imam Ahmad bin Abi al-Hawari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Ahmad bin Abi al-Hawari berkata, "Aku bertanya kepada Ummu Harun, apakah kau menyukai kematian?" Ia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Kenapa?" Ia berkata, "Jika aku bermaksiat kepada manusia anak cucu Adam, maka aku tidak akan suka bertemu dengannya karena malu. Lalu, bagaimana mungkin aku suka bertemu Allah sedangkan aku telah benar-benar bermaksiat kepadanya?" Jawaban Ummu Harun di atas mengandung makna yang sangat dalam. Ia mengekspresikan perasaan malu dan takutnya kepada Allah dengan perumpamaan yang mudah dimengerti semua orang. Sebagai manusia, ia memahami sebaik apapun ibadah yang dilakukannya, ia pasti pernah bermaksiat kepada Allah, baik disadari ataupun tidak, baik disengaja ataupun tidak. Ia malu bertemu Tuhannya. Ia merasa tidak pantas dan takut. Bukan takut karena tidak dimasukkan ke dalam surga, atau takut karena dimasukkan ke dalam neraka, tapi takut karena rasa malunya pernah bermaksiat dan berdosa kepadanya. Ia menggambarkan, siapapun orangnya akan takut dan malu bertemu dengan orang yang pernah disakitinya. Maka, sudah sepantasnya kita merasakan hal yang sama ketika hendak berjumpa dengan Allah. Bahkan, perasaan malu itu harus jauh lebih besar daripada perasaan malu kepada sesama makhluk. Dengan perasaan malu dan takut itu, kita terus berupaya membersihkan diri, berjuang sekuat tenaga untuk memaksimalkan ibadah kita, dan meminimalkan maksiat kita. Tentu dengan selalu mengharap pertolongan dan ridanya Allah. Karena semuanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Rabi'ah binti Ismail, istri Imam Ahmad bin Abi al-Hawari, pernah menceritakan kesederhanaan Ummu Harun kepada suaminya. Ummu Harun tidak pernah meminyaki kepalanya selama 20 tahun lamanya. Ketika kami memperlihatkan kepala kami masing-masing, rambut Ummu Harun lebih bagus dibandingkan rambut-rambut kami. Tidak hanya itu, Ummu Harun ad-Dimashqiyah setiap harinya hanya makan satu roti, karena sudah dipandang cukup untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Ia setiap bulan mengunjungi Baitul Maqdis di Yerusalem dari Damaskus dengan jalan kaki. Tidak jarang ia berpapasan dengan harimau, tapi karena ketulusan dan keteguhan hatinya, harimau tidak pernah mengganggunya. Ini menunjukkan keberaniannya, meskipun ia seorang wanita, ia berani melintasi jarak berkilo-kilometer dengan berjalan kaki. Dalam Encyclopedia of Muslim Biography, SZ, Ummu Harun digambarkan sebagai wanita yang sangat berani, dan sudah mencapai derajat makrifat. Dalam ensiklopedia tersebut ditulis, Ummu Harun, hasrat Ummu Harun adalah wanita tanpa takut. Ia wali yang telah mencapai kesempurnaan makrifat dan wanita tak kenal takut. Ia sering berhadapan dengan harimau, tapi tidak menghiraukan binatang kuat buas tersebut. Ia seorang pemuja pecinta Tuhan dan selalu menyibukkan diri untuk beribadah kepadanya. Kapan dan di mana Ummu Harun wafat tidak dijelaskan secara terperinci, baik oleh Imam Abu al-Faraj ibnu al-Jauzi di kitab Sifah al-Safwah, maupun oleh Imam Abdurrahman al-Sulami di kitab Tabakat al-Sufiyah wa yalihi Zikr al-Niswa al-Muta'abidat al-Sufiyat. Yang pasti, Ummu Harun hidup di sekitar abad ketiga Hijriyah. Karena ia bertemu langsung dengan Imam Abu Sulaiman ad-Darani dan Imam Ahmad bin Abi al-Hawari.
Keduanya wafat di awal abad ketiga. Abu Sulaiman Ad-Darani wafat tahun 215 Hijriah, dan Ahmad Al-Hawari wafat tahun 230 Hijriah. Artinya, Ummu Harun hidup di sekitar tahun-tahun itu. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.